Judul dari pelajaran yang saya akan bagikan saat ini adalah berjudul Murid Roh Kudus. Nah, mengapa saya memilih judul Murid Roh Kudus? Karena selama 1 bulan ini menjadi sebuah keresahan dalam kehidupan saya, dan ini menjadi doa dan pergumulan saya selama 1 bulan ini. Jadi materi yang saya sampaikan saat ini adalah hasil dari sebuah perenungan, doa selama 1 bulan ini. Dan tadi baru selesai materi itu final, baru jam berapa tadi? Baru jam 5.20 sore tadi dan baru selesai. Dan saya sungguh berdoa, saya sungguh berharap biar apa yang sebentar kita akan pelajari itu benar-benar akan menjadi suara Tuhan bagi kita semua tentunya. Nah, mengapa saya memberi judul Murid Roh Kudus? Nanti saya akan jelaskan mengapa tema ini menjadi penting. Nah, sebelum kita lihat dan kita belajar dari beberapa ayat, saya mau ajak untuk kita renungkan pertanyaan ini. Pertanyaan yang saya tulis di PowerPoint ini, bahwa mengapa banyak sekali orang Kristen belum mengalami kemaksimalan hidup seperti yang Tuhan rancangkan dan rindukan. Ini pertanyaan saya, bahwa mengapa banyak sekali orang-orang Kristen baru sebatas mempercayai Tuhan, baru sebatas beragama Kristen, tapi di dalam kualitas kehidupan sangat jauh dibandingkan dengan apa yang sebenarnya Tuhan rancangkan dan Tuhan rindukan. Jadi mengapa banyak orang Kristen belum mengalami kemaksimalan dalam kehidupan kekristenannya? Nah, sekarang ketika saya merenungkan hal ini, Tuhan ingatkan hal ini kepada saya, dan saya ingin ajak untuk kita renungkan, bahwa ternyata salah satu penyebabnya menurut saya adalah banyak sekali orang lebih mengharapkan pertolongan Tuhan dan tidak tertarik mendapatkan pendidikan dari Tuhan. Saya ulang, bahwa banyak sekali orang lebih mengharapkan apa? Pertolongan-pertolongan Tuhan. Kita mengharapkan mujizat Tuhan, kita mengharapkan pertolongan Tuhan dalam sisi finansial kita, dalam sisi usaha kita. Kita sangat merindukan pertolongan demi pertolongan yang kita alami dari hari ke hari. Dan menurut saya itu tidak salah. Sebuah fakta bahwa ternyata kita membutuhkan Tuhan. Tapi sedih rasanya melihat bahwa banyak sekali orang lebih mengharapkan pertolongan Tuhan dan kita tidak tertarik untuk mendapatkan pendidikan dari Tuhan. Jadi saya berharap malam ini kita mulai shifting dari sebatas pertolongan Tuhan dan kita mulai belajar untuk merindukan pendidikan dari Tuhan. Nah, sangat disayangkan menurut saya, kita hanya ingin ditolong oleh Tuhan, tetapi kita sebenarnya tidak rela dididik oleh Tuhan. Nah, ini sebuah keprihatinan saya melihat kondisi dari tubuh Kristus hari-hari ini. Bahwa mayoritas dari orang-orang percaya sangat ingin dan hanya ingin ditolong oleh Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak rela dididik. Tentu kalau saudara belajar tentang amanat agung dalam Matius 28, jelas bahwa Tuhan ini ingin menjadikan kita muridnya. Nah, sekarang, apa sih yang dimaksud dengan murid? Seorang murid menurut saya adalah seorang yang mau belajar dan siap diajar atau siap dididik. Saya ulang ya, saudara, ini penting. Seorang murid itu adalah seorang yang mau belajar dan siap diajar atau siap dididik. Nah, sangat disayangkan, banyak sekali orang-orang percaya yang sebenarnya tanpa sadar, kita masih memiliki jiwa yang sangat liar, di mana sebenarnya kita nggak mau dididik Tuhan, kita nggak mau diajar oleh Tuhan, kita sebatas hanya ingin ditolong oleh Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan ingin kita ini sebenarnya nggak cuma hanya mengharapkan pertolongannya, tapi Tuhan juga rindu supaya setiap kita ini merindukan pendidikannya. Nah, waktu saya renungkan hal ini, saya jadi ingat di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29, saudara perhatikan ayat ini. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29, jelas dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah
padaku. Saya tertarik dengan kata belajarlah padaku. Nah, jika kita perhatikan di dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 28, ayat 28 adalah ayat yang sangat populer dalam kehidupan banyak orang Kristen, karena Matius pasal 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah undangan Tuhan, di mana Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya, untuk mendapatkan kelegaan. Nah, sangat disayangkan, kita cuma hanya berhenti di titik ayat 28. Padahal sebenarnya ayat 28 berlanjut di ayat 29. Bahwa setelah kita mengalami kelegaan dari Tuhan, sebenarnya ada hal yang penting yang perlu kita pahami dan perlu kita lakukan, yaitu adalah kalimat ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Pertanyaan saya buat saudara malam ini. Kapan terakhir kita datang sama Tuhan untuk belajar? Berapa banyak kita datang sama Tuhan untuk mendapatkan pertolongan? Kita datang kepada Tuhan untuk kita mencurahkan isi hati kita, mencurahkan keluh kesah kita. Tapi pernahkah kita datang pada Tuhan, benar-benar datang untuk belajar daripada Tuhan? Padahal sebenarnya Tuhan berkata, belajarlah padaku. Berarti Tuhan ingin sekali kita jadi muridnya. Tuhan ingin sekali mengajar kita, mendidik kita. Nah, sekarang, waktu saya tadi di menit-menit terakhir tadi saya merenungkan dan mempersiapkan materi ini, ada hal yang saya tangkap, yaitu kalimat ini, saudara. Perhatikan. Bahwa pertolongan Tuhan adalah kebutuhan bagi kekinian kita. Saya ulang, pertolongan Tuhan itu tidak bisa disangkali bahwa itu adalah kebutuhan bagi kekinian kita. Tentu setiap kita yang ada di Zoom ini, sebenarnya kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan saya setuju kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi saudara perlu paham bahwa pertolongan Tuhan itu kebutuhan bagi kekinian kita. Nah, yang menjadi masalahnya sebenarnya yang kita perlu urus bukan hanya sebatas kekinian kita, tetapi juga kekekalan kita. Dan saudara perlu menangkap bahwa sebenarnya Tuhan pun sebagai Bapa bukan cuma hanya ingin mengurus kekinian kita, tapi terlebih lagi Dia juga ingin mempersiapkan kita di kekekalan kita. Nah, makanya saya tulis di sini bahwa pertolongan Tuhan itu memang kebutuhan bagi kekinian kita, sedangkan pendidikan Tuhan itu adalah kebutuhan bagi kekekalan kita. Jadi kenapa Tuhan perlu mendidik kita? Kenapa Tuhan perlu mengajar kita? Kenapa Dia perlu mendisiplin kita? Sebenarnya bukan hanya bagi kekinian kita, tapi terlebih Dia melakukan itu dengan visi yang jauh, yaitu demi mempersiapkan kekekalan kita. Nah, sementara saya renungkan ini, saya jadi ingat sebuah film yang saya duga saudara juga sudah menyaksikannya, karena film ini film terkenal sekali, yaitu film superhero Aquaman. Nah, apa yang menarik ketika saya renungkan poin ini, kok saya tiba-tiba diingatkan tentang film Aquaman. Jadi kalau saudara belum menonton, mungkin saudara bisa menontonnya, karena ini film lama banget ya, film cukup lama. Tapi apa yang saya pelajari dari film Aquaman? Saya nggak akan jelaskan film ini, tapi kalau saudara pelajari dan saksikan di film ini, maka Aquaman ini adalah bernama Arthur, saudara. Nah, Arthur ini adalah hasil pernikahan dari Ratu Atlantis dengan seorang penjaga mercusuar. Itu di film Aquaman itu. Lahirlah, boleh dibilang ini blasteran, orang laut dan juga orang darat gitu. Dan ternyata jika kita perhatikan di film ini, maka ibu daripada Arthur, yaitu Ratu Atlana ya, bukan Atlanta, Atlana, ini mau tidak mau harus kembali ke lautan. Jadi dia meninggalkan anaknya untuk diurus oleh ayahnya. Nah, tetapi ternyata di film itu, Ratu Atlana itu mengutus seorang yang bernama Vulko. Nah, di film ini, Vulko ini ternyata orang kepercayaan dari Ratu Atlana, yaitu ibu dari Arthur.
Dan jika saudara memperhatikan film ini, maka Fulco itu mengajar Arthur berperang, bagaimana menggunakan senjata. Dan ternyata sebenarnya Fulco itu diutus oleh ibu dari Arthur untuk apa? Mempersiapkan Arthur di kemudian hari untuk memerintah di kerajaan Atlantis. Nah, waktu saya renungkan, saya ingat film ini, apa yang saya dapatkan? Bahwa Fulco itu seperti peran Fulco yang diutus oleh Ratu Atlana bagi Arthur, yaitu Aquaman. Ternyata Roh Kudus itu adalah mentor. Saya ulang ya, mentor. Nah, masalahnya, sudahkah kita memandang Roh Kudus sebagai mentor? Sudahkah kita menjadikan Roh Kudus selama ini sebagai mentor? Jangan-jangan kita cuma hanya menjadikan Roh Kudus sebatas penghibur. Waktu kita cuma susah, kita butuh Roh Kudus untuk menghibur kita supaya kita nggak sedih. Dan mungkin selama ini kita cuma hanya menjadikan Roh Kudus sebatas penolong kita, di mana menolong ketidakmampuan kita, menolong kelemahan kita. Tapi pertanyaan saya adalah, pernahkah kita menjadikan Roh Kudus sebagai mentor kita? Karena sebenarnya Bapa mengutus Roh Kudus dalam hidup kita sebagai mentor. Makanya saya catat di sini, Roh Kudus adalah mentor yang diutus untuk mempersiapkan diri kita, yaitu diri saudara dan saya, untuk apa? Untuk melatih kita, untuk menggembleng kita, mendidik kita, membesarkan kita. Dan dipersiapkan untuk apa sih? Untuk kita bisa layak memerintah bersama dengan Kristus di kekekalan. Jadi saya berharap bahwa ini sebuah pewahyuan yang luar biasa menurut saya. Bahwa ternyata Roh Kudus diutus Bapa bukan cuma sebatas untuk menolong, menghibur, tetapi ternyata sebenarnya dia hadir sebagai mentor kita, di mana Bapa memberi tugas untuk Roh Kudus menggembleng kita. Seperti Fulco menggembleng Arthur, maka Roh Kudus menggembleng saudara dan saya, untuk saudara dan saya siap pada nanti di kekekalan, kita layak, kita punya kapasitas, karakter, kehidupan, di mana kita bisa memerintah bersama dengan Kristus di kekekalan, saudara. Nah, sekarang ketika saya renungkan ini, saya masuk ke poin berikutnya. Bahwa karya keselamatan dari Tuhan bukanlah sebatas dia menyelamatkan kekekalan kita. Saya ulang, ini penting. Karya keselamatan Yesus atau karya keselamatan Tuhan itu bukanlah sebatas menyelamatkan kekekalan kita. Karena selama ini kita telah diajar dari sekolah minggu bahwa karya keselamatan Yesus adalah menyelamatkan kita dari neraka. Di mana harusnya kita masuk neraka, tetapi Yesus mati untuk menyelamatkan kita sehingga kita nggak perlu mengalami neraka. Nah, sekarang, pernahkah saudara menyadari bahwa karya keselamatan Tuhan bukanlah sebatas menyelamatkan kekekalan kita, tapi juga mempersiapkan kualitas kekekalan kita? Saya ulang, ini penting. Jadi karya keselamatan Tuhan, kalau saudara ngikuti teaching-teaching saya di CKC yang lalu-lalu, sebenarnya ini berkaitan. Bahwa sebenarnya yang kita perlu pikirkan bukan cuma hanya tempat di kekekalan, tetapi kualitas kita di kekekalan. Nah, itu sebabnya Tuhan bukan sebatas mati menggantikan kita, tapi berlanjut dengan dia memuridkan kita. Saya ulang, ini penting. Jadi selama ini kita cuma memandang, mengagumi karya keselamatan Tuhan, di mana Tuhan berkorban bagi kita, menggantikan kita, di mana harusnya kita dihukum, tapi dia yang dihukum, dia yang mengalami salib, dia yang akhirnya mengalami kematian. Demi apa? Demi kita hidup. Saya setuju, itu kebenaran. Tapi jangan berhenti di situ. Karena sebenarnya Tuhan nggak cuma sebatas mati menggantikan kita, tapi Tuhan pun berlanjut dengan apa? Memuridkan saudara dan saya. Dan tujuan pemuridan Tuhan bukan hanya sebatas bagi kekinian kita, tapi sebenarnya bagi kekekalan kita. Nah, sekarang saya akan masuk ke ayat yang penting dan saya pikir sering sekali kita dengar dan baca ayat ini. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, menurut saya seringkali kita membaca ayat ini dengan kurang tepat menurut saya. Karena ayat ini berkata bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada ku-nya dan bukan ku kecil, tapi ku-nya ku besar. Jadi amanat agung itu adalah jadikan semua bangsa menjadi muridnya Yesus, muridnya Tuhan. Nah, sekarang saya ajak untuk saudara lihat gambar ini, dan saya berharap gambar ini bicara banyak buat kita. Lihat ini, saudara. Kira-kira kalau saudara perhatikan ini,
Apakah pemahaman kita tentang pemuridan seperti ini? Di mana di gambar ini saya jelaskan bahwa Yesus memuridkan saya, contohnya. Lalu saya memuridkan Edwin. Lalu Edwin memuridkan Roni, contohnya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Yesus memuridkan saya memuridkan Edwin, Edwin memuridkan Roni, dan Roni terus memuridkan orang berikutnya. Nah, pertanyaan saya, apakah pemahaman kita tentang pemuridan seperti ini? Dan pernahkah saudara menyadari bahwa jika pemuridan difahami dan diterjemahkan seperti ini, maka pasti ada yang salah? Kenapa? Apakah yang akan terjadi jika pemuridan diterjemahkan seperti ini? Yang menurut saya, yang terjadi adalah downgrade. Saya ulangi, downgrade, di mana Tuhan Yesus memuridkan saya, dan ketika Tuhan Yesus memuridkan saya memuridkan Edwin. Tadi saya ibaratkan itu ya, saya ilustrasikan. Dari otomatis berarti sebenarnya Edwin itu jadi muridnya saya dan bukan jadi muridnya Tuhan. Nah, itu sebabnya ketika saya renungkan ini, sebenarnya menurut pendapat saya, pemuridan harus dilihat seperti ini di gambar berikut ini. Bahwa skema pemuridan yang benar adalah jadikan semua bangsa, apa saudara? Muridku, kunya besar, yaitu Tuhan. Berarti tidak ada downgrade. Kalau pemuridan dipahami di gambar sebelumnya, maka akan terjadi downgrade. Tetapi ketika kita menjadi muridnya Tuhan langsung, maka tidak akan pernah ada downgrade menurut saya. Karena kita dimuridkan langsung oleh Tuhan. Nah, sekarang saya berharap saudara merenungkan gambar ini. Bahwa skema pemuridan yang benar menurut pendapat saya adalah kita perlu memandang amanat agung Tuhan itu adalah menjadikan semua bangsa itu muridnya Yesus dan bukan muridnya saya. Bukan muridnya saudara, tapi muridnya Yesus. Nah, sekarang tentu setelah saudara merenungkan hal ini dan mendengar penjelasan saya ini, saya perlu perjelas lagi di poin berikut ini. Bahwa menurut pendapat saya, goal pemuridan yang benar adalah bagaimana menolong orang percaya untuk mengalami secara maksimal Kristus yang telah ada dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak terus-menerus harus bergantung pada Kristus yang ada dalam diri kita. Jadi, saya setuju bahwa untuk usia rohani tertentu, orang-orang tersebut butuh dibimbing, butuh ditolong, butuh didampingi oleh kita. Tetapi peran kita bukan menggantikan Tuhan, tapi peran kita mendampingi mereka, menolong mereka untuk mereka terkoneksi langsung dengan Kristus. Karena amanat agung jelas dikatakan bahwa jadikan semua bangsa muridnya Yesus. Nah, itu sebabnya hari ini saya sungguh berharap bahwa saudara punya cara pandang yang tepat tentang pemuridan. Bahwa mengapa kita perlu memuridkan orang? Karena orang-orang itu butuh ditolong. Di awalnya butuh ditolong, butuh didampingi, butuh dibimbing oleh orang-orang yang dewasa, lebih dewasa rohani atau kakak-kakak rohani untuk mendampingi mereka sehingga akhirnya mereka mengalami Kristus yang sudah ada dalam diri mereka sehingga mereka tidak perlu terus bergantung dengan Kristus yang ada dalam diri kita. Nah, saya punya arti tentang murid Kristus, saudara. Arti dari murid Kristus adalah ini, saya mencoba mendefinisikan, bahwa arti daripada murid Kristus menurut pendapat saya adalah bukanlah saat kita belajar tentang Kristus, nah, karena banyak sekali pemuridan itu diidentikan dengan belajar tentang Kristus. Padahal sebenarnya arti murid Kristus adalah bukanlah saat kita belajar tentang Kristus, tentu belajar tentang Kristus itu baik, tapi jangan puas di situ. Karena arti dari murid Kristus adalah bukanlah saat kita belajar tentang Kristus, tapi saat kita belajar dari Kristus. Dengan tujuan menjadikan diri kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, saya berharap definisi murid Kristus itu boleh mencerahkan kita malam ini. Bahwa definisi murid Kristus menurut pendapat saya adalah bukanlah saat kita belajar tentang Kristus, tapi saat kita belajar dari Kristus, dengan tujuan menjadikan diri saudara dan saya
semakin serupa dengan Kristus. Itu adalah esensi dari murid Kristus. Nah, masalahnya ada banyak orang cuma puas tentang belajar tentang Kristus dari hamba-hamba Tuhan. Tentu itu baik, tapi jangan berhenti di situ. Kita membutuhkan hamba-hamba Tuhan, kita membutuhkan kakak-kakak rohani, kita membutuhkan bapak-bapak rohani. Tapi peran mereka adalah mendampingi kita, menemani kita, sampai menolong kita untuk kita terkoneksi dan mulai dimuridkan oleh Kristus. Nah, sekarang saya akan masuk ke poin berikutnya. Nah, mengapa saya memberi judul Murid Roh Kudus? Tentu bukan sedang membuat bingung saudara. Murid Roh Kudus dan murid Yesus tentu sama ya, saudara. Tapi mengapa saya khususkan judulnya adalah menjadi murid Roh Kudus? Nah, pernahkah kita merasa iri terhadap 12 murid yang dimuridkan oleh Yesus secara langsung selama 3,5 tahun? Kalau jujur, saya pernah. Saya pernah merasa iri dan saya berkata begini, aduh coba kalau saya jadi salah seorang daripada 12 murid Yesus, senangnya minta ampun ya, karena selama 3,5 tahun saya dimuridkan secara luar biasa oleh Yesus. Saya bisa melihat sepak terjang Yesus, saya bisa mendengar suara Yesus secara audible waktu mengajar, saya bisa melihat Yesus melakukan mujizat dengan spektakuler sekali. Dan jujur, saya merasa iri. Tapi ketika Roh Kudus singkapkan ini kepada saya jadi sadar, saudara. Apa bedanya diri kita dengan 12 murid yang dimuridkan langsung oleh Yesus selama 3,5 tahun? Apa bedanya diri kita dengan 12 murid yang dimuridkan oleh Yesus secara langsung selama 3,5 tahun? Nah, jawabannya adalah ini, saudara. Saudara masih ingat ayat terkenal ini, yaitu Yohanes 16 ayat 7? Di dalam Yohanes 16 ayat 7, jelas di situ dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Perhatikan kata ini. Adalah lebih berguna bagi kamu. Dalam terjemahan The Message digunakan kata, it's better for you. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus menyadari bahwa sebenarnya lebih berguna bagi kita untuk kita dimuridkan oleh Roh Kudus daripada oleh Dia. Coba saudara pahami? Mungkin saudara agak terkejut dengan hal ini. Karena saat Yesus memuridkan mereka, Yesus dibatasi oleh tubuhnya secara fisik. Tapi Roh Kudus itu bukan tidak pernah dibatasi oleh fisiknya, karena dia tinggal dalam diri kita. Makanya tidak heran jika Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, kesimpulan saya, jadi jangan pernah iri dengan 12 murid Kristus yang dimuridkan langsung oleh Yesus selama 3,5 tahun. Karena sebenarnya kita mengalami anugerah yang luar biasa. Coba saudara lihat PowerPoint ini. Bahwa Roh Kudus hadir untuk memuridkan orang percaya. Bukan dari luar. Saat itu Yesus memuridkan murid-muridnya dari luar, kan? Tapi Roh Kudus hadir untuk memuridkan saudara dan saya dari dalam. Dan dalam keseharian kita tidak terbatas. Kalau murid-muridnya durasinya cuma 3,5 tahun, lalu selesai. Tetapi Roh Kudus tidak terbatas, tidak ada durasinya dalam hidup kita. Dia tinggal selama-lamanya, berarti dia mengajar kita dari dalam selama-lamanya. Bukankah sebenarnya kita dapat anugerah yang luar biasa, saudara? Nah sekarang, coba lihat ini. Roh Kudus bukan sebatas membuat kita tahu loh, saudara. Tapi juga membuat kita mampu. Kalau cuma diajar dari luar, kita cuma tahu kebenaran, tapi kita akan kesulitan waktu kita melakukannya. Tapi yang luar biasa dengan Roh Kudus adalah, dia bukan cuma hanya mengajar kita, membuat kita jadi tahu kebenaran, jadi tahu isi hati Tuhan, tapi dia juga menolong di dalam diri kita untuk membuat kita bukan tahu, tapi juga mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi saya berharap kita perlu mensyukuri bahwa Roh Kudus sebenarnya sedang memuridkan saudara dan saya. Nah, timbul pertanyaan, saudara. Mengapa banyak orang percaya belum mengalami secara maksimal keberadaan Roh Kudus sebagai Sang Pengajar Agung? Bukankah dalam diri setiap orang percaya sebenarnya sudah hadir Roh Kudus? Dan Yesus berkata sebenarnya lebih berguna bagi kamu loh.
jika Roh Kudus itu hadir dalam hidupmu jika dibandingkan saat aku hadir secara fisik. Nah, ingat saudara, mengapa banyak orang percaya belum mengalami secara maksimal keberadaan Roh Kudus, Sang Pengajar Agung dalam hidup kita? Nah, jawabannya menurut saya adalah ini. Lihat saudara ini. Belum berjodohnya kerinduan dan kesiapan Roh Kudus mengajar kita dengan hati kita yang rindu dan rela diajar. Saya ulang ya. Kenapa banyak orang percaya masih belum mengalami secara maksimal keberadaan Roh Kudus dalam hidupnya? Simpel, karena belum berjodoh. Dari pihak Roh Kudus, dia sangat rindu dan sangat siap mengajar kita sebenarnya. Saya ulang ya, sebenarnya Roh Kudus itu sangat rindu loh, sangat siap, bahkan sangat mau mengajar kita sebenarnya. Karena dia hadir untuk itu. Dia hadir untuk jadi mentor kita, mempersiapkan kekekalan kita. Nah sekarang, masalahnya seringkali dari pihak Roh Kudus sangat rindu dan sangat siap mengajar. Tapi problemnya di kita. Problemnya apa? Problemnya di dalam kehidupan kita, di mana kita nggak punya hati yang rindu dan hati yang rela diajar. Makanya kita sebenarnya telah menyia-nyiakan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus itu diibaratkan, dijadikan dalam kehidupan kita seperti ban serep ya. Dimana kalau ban kita nggak bocor, kita nggak akan butuh ban serep. Nah, sangat disayangkan banyak orang percaya menjadikan Roh Kudus seperti ban serep kehidupan. Dimana ketika semuanya berjalan lancar, kita nggak butuh Roh Kudus. Kita lupa bahwa kita punya Roh Kudus. Tapi waktu masalahnya timbul, tragedi demi tragedi, tekanan demi tekanan, kita udah hands up, kita udah hopeless, kita udah speechless gitu. Dari situlah kita jadi sadar, oh masih ada Roh Kudus rupanya. Dan disitulah kita berkata, Roh Kudus tolong saya. Saya mau bilang sama saudara, Roh Kudus jangan dijadikan seperti ban serep. Dia itu mentormu, di mana dia sebenarnya hadir untuk mempersiapkan kualitas kekekalanmu. Ingat? Nah sekarang, apa saran saya bagi saudara? Sadari dan berinteraksi. Terus kenali dan belajarlah. Ada 4 hal yang saya tawarkan. Pertama, sadari bahwa Roh Kudus itu nggak pernah jauh dari diri saudara. Dia ada di dalam diri saudara. Dan kalau saudara sadar bahwa dia itu sudah selalu ada dalam hidupmu, maka mulailah berinteraksi. Mulailah ajak dia bicara. Mulailah berdialog dengan dia. Nah mungkin saudara berkata, saya sudah ngomong, tapi kok kayaknya Roh Kudusnya nggak nanggapi. Saya mau bilang gini, ingat bagianmu adalah kerjakan bagianmu. Saya percaya bahwa Roh Kudus pasti akan meresponi dialog-dialog kita. Walaupun seringkali dia nggak langsung meresponi, tapi sebenarnya dia sedang memperhatikan hati kita. Jadi ingat, sadari, terus berinteraksi. Dan setelah berinteraksi, mulai belajar kenali suaranya, kenali caranya mengajar kita, dan belajarlah dari Roh Kudus yang selalu berada dalam diri kita. Nah, saya ingin memberikan 2 landasan ayat yang menjadi landasan mengapa sebenarnya Roh Kudus ingin memuridkan saudara dan saya dalam keseharian kita. Yang pertama, Yesaya 50 ayat 4, ini ayat yang sering kali saya bacakan, saya sering kali sampaikan, tapi saya akan ulang lagi. Di dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 4, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, tapi setiap pagi, Ia, yaitu Tuhan, mempertajam pendengaranku. Untuk apa, saudara? Mendengar seperti seorang murid. Berarti sebenarnya tiap pagi dari pihak Tuhan, Tuhan ingin mengajar kita, Tuhan ingin mempertajam kita. Saya nggak peduli kalau saudara berkata kepada saya, Pak, kok kepekaan saya terhadap suara Roh Kudus kok kayaknya nggak peka ya, Pak? Jangan khawatir. Kalau saudara bergaul dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mempertajam setiap pagi. Dan kalau saudara meresponi Roh Kudus, maka saya yakin makin hari saudara makin peka. Makin hari ketajamanmu dalam mengenali suaranya akan bertumbuh. Jadi ingat, saudara, Roh Kudus sangat ingin dan sangat siap mengajar kita sebenarnya, memuridkan kita dari dalam. Terus, ayat yang lain, bagaimana dengan ayat ini? Ini ayat yang ekstrim, ayat yang seringkali ditakuti oleh banyak hamba Tuhan, di mana banyak hamba Tuhan takut mengatakan ayat ini karena takut jemaat jadi salah tangkap, saudara.
Tapi coba saudara perhatikan ayat ini dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27, firman Tuhan katakan, sebab di dalam diri kamu, yaitu di dalam diri kita yang sudah lahir baru, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Garis bawahi kata, tentang segala sesuatu. Roh Kudus itu bukan cuma melulu ngajar ayat, tapi ngajar kehidupan sama kita. Ngajar keseharian kita. Jadi ingat, tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar. Tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ayat ini tidak sedang bertujuan di mana kita nggak butuh lagi diajar orang. Karena kalau memang kita sudah tidak butuh diajar orang, untuk apa Tuhan memberikan jawatan pengajar? Berarti sebenarnya tetap pengajar itu dibutuhkan. Tapi di poin ini sebenarnya Tuhan ingin supaya kita ini bukan cuma hanya diajar dari luar, tapi juga mulai diajar dari dalam. Dan sangat disayangkan banyak orang percaya hanya terus-menerus diajar dari luar, lewat hamba-hamba Tuhan. Tapi kita belum pernah atau kita belum maksimal diajar oleh Roh Kudus. Betapa luar biasanya, saudara, kalau kita diajar dari luar dan kita diajar dari dalam. Wah, itu luar biasa sekali. Dan itulah yang jadi kerinduan Tuhan. Nah sekarang, saudara, saat saya mempersiapkan materi ini, timbul pertanyaan ini. Mengapa banyak orang percaya lebih suka dan lebih puas belajar dari orang dan tidak belajar dari Roh Kudus? Saya ulang, pertanyaan ini tolong direnungkan. Mengapa banyak orang percaya, jujur ya saudara, jujur ya, jujur, jangan jaim, jujur, bahwa mengapa banyak orang percaya itu lebih suka, kita ini lebih suka, dan lebih puas belajar dari orang, dan tidak belajar dari Roh Kudus? Tadi saya katakan, tidak salah kita belajar dari hamba-hamba Tuhan, karena hamba-hamba Tuhan juga menjadi saluran Tuhan buat kita. Tapi Tuhan ingin juga mengajar kita dari dalam, itu dari Roh Kudus. Nah, mengapa banyak orang percaya lebih suka dan lebih puas belajar dari orang dan tidak belajar dari Roh Kudus? Jawabannya adalah ini, saudara. Karena mentalitas instan. Kalau belajar dari orang, kita langsung dapat. Tapi kalau belajar dari Roh Kudus, waduh, saudara perlu bersabar. Roh Kudus itu nggak bisa ditekan. Roh Kudus itu nggak bisa dipaksa. Tadi saya sudah sempat katakan bahwa materi ini saya persiapkan selama 1 bulan. Dari perenungan, doa, saya merenungkan, saya berdialog dengan Tuhan. Saya mempersiapkan 1 bulan. Menyampaikannya mungkin cuma hanya butuh 30 menit, 45 menit, atau 1 jam. Tapi untuk saya bisa mendapat dan menangkap pengajaran ini, itu butuh kurang lebih 1 bulan loh, saudara. Nah, banyak orang percaya kita sebenarnya kita ingin rindu diajar Roh Kudus, tapi kita punya mentalitas instan, di mana apa? Kita pinginnya cepat, kita nggak pingin sabar. Padahal sebenarnya, saudara, kalau kita bersabar saja dan mulai belajar dari Roh Kudus, saya yakin hidup kekristenanmu tidak akan pernah sama lagi. Hari ini, jangan puas cuma belajar dari orang, tapi mulai belajar dari Roh Kudus. Amin, saudara? Nah, sekarang, pahamilah cara Roh Kudus mengajar. Nah, saya nggak akan mengajar ulang, karena saya sudah menyampaikan materi ini 2 sesi, judulnya Holy Spirit is my private teacher. Sudah ditayangkan, ini pengajaran yang cukup lama ya, saudara. Jadi, saya sarankan kalau saudara belum mendengarnya, saudara bisa mengikuti lewat YouTube CKC. Judulnya Holy Spirit is my private teacher. Nah, di pelajaran itu saya membahas tentang memahami cara Roh Kudus mengajar, dan saya nggak akan ulang, tapi saya akan baca dengan cepat saja. Waktu itu saya mengajar bahwa perenungan firman adalah bukti hati yang ingin diajar. Jadi, kalau saudara rindu diajar Roh Kudus, renungkan firman. Karena waktu saudara renungkan firman, itu bukti bahwa saudara rindu untuk diajar. Yang kedua, pengajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau belajar dari orang dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi belajar dari Roh Kudus itu nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena Roh Kudus bukan cuma mengajar di ruang doa aja, tapi bisa di ruang kerja, bisa di dapur. Saat mengendarai mobil, Roh Kudus bisa ajar kita. Dan waktunya nggak bisa kita tentukan. Kita nggak bisa paksa Roh Kudus ngajar pas saat kita saat teduh. Nggak bisa, saudara.
Nah, inilah mengapa ada banyak orang nggak mau belajar dari Roh Kudus, karena apa yang terjadi? Kalau belajar dari orang, kendalinya sama kita. Tapi kalau belajar dari Roh Kudus, kendalinya penuh pada Roh Kudus. Nah, sekarang, yang ketiga, Roh Kudus mengingatkan apa yang Yesus pernah katakan. Itu poin ketiga yang saya pernah bahas ya. Yang keempat, memberi respon saat Tuhan menarik perhatian kita. Yang kelima, saya mencatat di sini, target pengajarannya adalah bukan mengajar untuk tahu, tapi mengajar untuk taat. Saya ulang, saya tidak akan membahasnya lagi, karena itu sudah pernah saya sampaikan di rekaman yang lalu ya. Nah, tapi saya akan mau masuk ke titik ini. Catatan dari saya bagi saudara. Jangan pernah batasi Tuhan untuk berbicara, hanya di waktu tertentu dan tempat tertentu. Kesalahan dari banyak orang percaya adalah kita membatasi Roh Kudus di ruang doa kita dan di waktu saat teduh kita. Saya setuju Tuhan bisa bicara di ruang doa, Tuhan bisa bicara saat kita bersaat teduh. Tapi sadarkah saudara bahwa Tuhan pun sebenarnya juga bisa bicara dan ingin bicara di luar tempat itu, bahkan di luar waktu itu. Masalahnya banyak orang percaya kalau saat teduh, waduh konsentrasi banget. Wah, kita konsentrasi deh, kita belajar dengar Tuhan deh. Tapi masalahnya, saudara perlu paham bahwa Roh Kudus itu nggak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Makanya, saya ulang, bahwa bagianmu adalah rindukan untuk diajar. Oke. Nah, tujuan saya menyampaikan ini bukan berarti kita nggak bersaat teduh. Bersaat teduh adalah satu hal yang baik. Nah, sekarang, yang saya mau ingatkan kepada saudara, bahwa esensi dari saat teduh, menurut saya adalah waktu untuk kita fokus membaca firman, dan menenangkan dan mengistirahatkan jiwa dengan menikmati damai sejahteranya Tuhan. Jadi menurut pendapat saya, esensi saat teduh itu bukan saat di mana kita mendengar Tuhan. Karena masalahnya, mendengar Tuhan itu bukan cuma hanya di saat teduh, atau waktu kita saat teduh saja. Karena Tuhan mau bicara dalam keseharian kita juga. Jadi manfaat saat teduh itu apa? Jangan hanya dibatasi sebagai kesempatan buat kita mendengar Tuhan. Tapi saat teduh harus dipahami juga sebagai apa? Waktu untuk kita fokus. Kita keluar dari kesibukan kita dan hanya fokus untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, tapi saat teduh bagi saya adalah saat di mana saya menenangkan dan mengistirahatkan jiwa. Dengan apa? Menikmati damai sejahtera Tuhan. Dan disitulah seringkali saat-saat teduh kita, seringkali mungkin Tuhan nggak bicara apa-apa, tapi disitulah kita disegarkan, kita dikuatkan, karena damai sejahteranya itu benar-benar kita rasakan dan kita nikmati. Masalah belum selesai, tapi sesuatu dalam diri kita mulai dikuatkan oleh Tuhan, dirubah di dalam diri kita, dan itulah manfaat dari saat teduh. Jadi tolong jangan hanya batasi Tuhan untuk mengajar dan bicara di waktu tertentu dan saat tertentu. Nah, yang menjadi masalahnya adalah ini. Coba, saudara lihat PowerPoint berikut ini. Jiwa yang gaduh adalah penghambat dari orang percaya untuk kesulitan mengenali suara Roh Kudus yang mengajar dan menasihati kita. Makanya kenapa kita perlu bersaat teduh, karena seringkali jiwa kita ini gaduhnya minta ampun. Tekanan kerjaan, tekanan keluarga, tekanan keseharian, itu membuat akhirnya jiwa kita gaduh, ribut sekali. Nah, padahal sebenarnya Roh Kudus itu bicara, tapi karena jiwanya gaduh, maka kita nggak bisa mengenali ini Roh Kudus atau bukan ya, karena jiwanya terlalu gaduh. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya kita melatih diri untuk bersolitud, untuk tenang dalam kesendirian. Belajar untuk tenang. Nggak mudah memang, tapi disitulah kita lagi rest dalam hadirat Tuhan. Nikmati damai sejahteranya. Nikmati kehadiran Roh Kudus yang di dalam. Dan disitulah sebenarnya jiwa kita lagi ditenangkan atau diteduhkan. Dan aneh, waktu jiwa kita teduh, disitulah ketajaman kita dalam mengenali Roh Kudus, dalam mengenali suaranya, jadi lebih tajam. Jadi ingat, jangan-jangan yang membuat banyak dari saudara belum mengenali di mana Roh Kudus mengajar karena jiwamu terlalu gaduh. Nah, sekarang tips berikutnya. Tanpa mengetahui ada tertulis, maka kita akan kesulitan untuk mengenali suara Roh Kudus dan membedakan dengan suara yang lain.
Karena tentu saudara pernah belajar bahwa di dalam diri kita ini ada banyak suara. Suara Tuhan, suara diri sendiri, suara setan, suara orang lain. Ada banyak sekali suara. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mengenali ini Tuhan atau bukan? Nah, menurut saya adalah fahami ada tertulis. Makanya saudara perlu belajar firman Tuhan, perlu baca firman Tuhan, perlu dengar firman Tuhan. Kenapa saya perlu dengar firman Tuhan? Karena hari-hari ini ada teknologi audio Bible. Nah, mengapa kita perlu memahami ada tertulis? Karena peran Roh Kudus, tadi saya sudah sempat singgung, mengingatkan apa yang Yesus pernah katakan. Nah, kalau saudara, pemahaman saudara, atau stok saudara di dalam memahami firman sedikit, maka saudara akan mengalami kesulitan untuk bisa mengenali suara Roh Kudus. Aneh, saudara, Roh Kudus itu seringkali berkomunikasi dengan kita adalah mayoritas dengan mengingatkan ayat yang pernah kita baca. Entah itu 1 bulan lalu, entah itu 1 tahun lalu, tapi Roh Kudus mulai mengingatkan ayat itu, dan di situ dia mulai bicara sama kita, dan mulai memandu kita, dan mulai menasihati kita. Makanya tolong kerjakan bagianmu dengan membaca firman. Karena waktu engkau membaca firman, maka itu akan menolongmu untuk bisa mengenali suara Roh Kudus dan suara yang bukan. Nah, mengapa ini penting saya suarakan? Karena Roh Kudus dan Yesus adalah satu. Maka mereka tidak akan pernah bertentangan atau berbeda pendapat. Saya ulang ya. Jadi Roh Kudus sama Yesus itu nggak pernah berbeda pendapat. Pendapatnya selalu sama. Jadi sebenarnya kenapa saudara perlu membaca firman Tuhan secara utuh? Ya, saya ulang, secara utuh. Jangan cuma baca firman di ayat-ayat atau kitab-kitab yang saudara suka, tapi pahami secara utuh supaya saudara tahu kronologisnya, supaya saudara tahu secara utuh kebenaran-kebenaran firman. Dan ingat, Roh Kudus akan mengingatkan apa yang Yesus pernah katakan. Jadi, saya perlu ingatkan, Roh Kudus dan Yesus adalah satu, maka mereka tidak akan pernah bertentangan atau berbeda pendapat. Jadi, waktu Roh Kudus mengingatkan apa yang Yesus katakan, itu adalah suaranya juga dalam kehidupan kita. Nah, saya perlu ingatkan sekali lagi bahwa pentingnya keseimbangan antara firman dan Roh Kudus. Masalahnya banyak orang-orang karismatik, seringkali apa yang terjadi? Kita terlalu mencintai suara Roh Kudus, tapi seringkali kita malas baca firman Tuhan. Makanya, saudara perlu paham betapa pentingnya keseimbangan antara firman dan Roh Kudus. Dari mana saya bisa mengatakan hal ini? Kejadian pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah, yaitu Roh Kudus, melayang-layang di atas permukaan air, bahwa Roh Kudus hadir. Dan ayat 3-nya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi Roh Kudus dan firman itu selalu berbarengan. Makanya kalau saudara ingin menjadi murid Roh Kudus, ingin diajar oleh Roh Kudus, saudara harus mengerjakan bagianmu dengan mempelajari firman, dengan membaca firman, dengan mendengar firman. Karena firman itu akan menjadi sarana untuk Roh Kudus mengajar kita dan mengingatkan kita. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian-bagian akhir. Bagian kita adalah belajar pengetahuan. Belajar sebanyak-banyaknya. Jangan malas belajar. Banyak dengar firman, banyak dengar pengajaran, banyak baca buku rohani. Itu baik menurut saya. Tapi ingat, bagian kita memang belajar pengetahuan, tapi bagian Roh Kudus lah yang mengaruniakan pewahyuan atau pengertian ilahi. Nah, saya sudah singgung itu kalau nggak salah di sikesi yang terakhir ya, yang judulnya Password of the Kingdom. Jadi, kita boleh aja belajar banyak, tapi kalau Roh Kudus nggak mewahyukan, maka kita nggak akan ngerti. Tapi bagaimana Tuhan memberi pengertian kalau kita nggak pernah belajar? Nah, sekarang, sadarkah saudara bahwa pengertian kita itu seperti akar tanaman? Nah, saya perlu tekankan poin ini. Sifat dari pengetahuan adalah meluas. Sedangkan sifat dari pengertian itu mendalam. Saya ulang ya, saudara. Sifat dari pengetahuan itu meluas. Tapi sifat dari pengertian itu mendalam. Yang kita butuhkan sebenarnya bukan sebatas keluasan pengetahuan kita atau banyaknya pengetahuan kita, tapi juga kedalaman dari pengertian kita. Yang saya mau bagikan kepada saudara adalah gini, seringkali Roh Kudus itu nggak mengajar hal-hal yang baru, enggak, tapi dia mengajar hal-hal yang saya sudah tahu, tapi dia mengaruniakan pengertian yang lebih dalam, yang lebih luas, yang lebih mendalam, sampai saya bilang, ya ampun Tuhan,
Sekarang saya baru ngerti. Sekarang saya makin ngerti. Ingat, ini penting ya. Yang kita butuhkan bukan sekedar keluasan pengetahuan, tapi kedalaman pengertian. Nah, ingat, pengertian itu seperti akar tanaman. Makanya, jangan cuma kejar hal-hal yang baru. Sedih sekali kalau banyak orang bilang kata, Tuhan, berikan hal-hal yang baru, berikan hal-hal yang baru. Yang kita butuhkan itu bukan cuma baru. Yang kita butuhkan adalah pengertian dari pengetahuan yang telah kita ketahui. Dan Roh Kudus sebenarnya sedang mengaruniakan pengertian-pengertian yang semakin dalam. Dan waktu pengertian itu semakin dalam, itu seperti akar yang semakin dalam, di mana ketika badai datang, kita akan tetap tidak tergoyahkan. Oke? Nah, sekarang goal pengajaran Roh Kudus, menurut saya adalah selalu mengarah kepada kecerdasan hati, lebih dari kecerdasan otak. Saya tidak sedang menyepelekan kecerdasan otak. Tapi ternyata ketika saya mengamati belajar dari pengalaman saya berjalan dengan Roh Kudus, adalah goal pengajaran Roh Kudus itu selalu mengarah pada kecerdasan hati, bukan pada kecerdasan otak. Roh Kudus itu mengajar cara hidup sebagai seorang anak Allah di muka bumi ini. Nah, itu yang saya kenali. Ambil contoh, Roh Kudus itu nggak ngajar kita dengan gini. Tahukah kamu siapakah nama istri Kain? Tahukah kamu siapakah istri daripada Henoh? Dia tidak memberikan pengetahuan-pengetahuan. Dia memberikan pengertian dari kebenaran yang telah kita ketahui. Dan bukan hanya itu, tapi dia mengajar kita untuk kita punya kualitas hati. Karakter Kristus yang luar biasa. Makanya saya perhatikan bahwa Roh Kudus itu mengajar cara hidup. Bukan teori, tapi cara hidup, cara kita mengampuni, cara kita menerima orang, cara kita mengatasi kepahitan, cara kita menanggulangi gesekan. Dan Roh Kudus mengajar kita cara kita menjalani hidup. Nah, sekarang goal dari pengajaran Roh Kudus bukan semakin bertambahnya pengetahuan kita tentang Tuhan, tapi semakin bertumbuhnya keserupaan kita dengan Tuhan. Saya ulang ya. Goal pengajaran Roh Kudus adalah bukan semakin bertambahnya pengetahuan kita tentang Tuhan. Jadi Tuhan itu, Roh Kudus mengajar kita ini bukan membuat kita jadi makin tahu, banyak tahu. Tidak ada yang salah dengan banyak tahunya. Tapi sebenarnya seringkali kita tersesat di banyak tahu, padahal sebenarnya goal pengajaran Tuhan bukan membuat kita jadi banyak tahu, makin tahu, tapi semakin bertumbuhnya keserupaan kita dengan Tuhan. Nah, sekarang, coba saudara perhatikan PowerPoint berikut ini. Pengalaman saya, yang saya pelajari dari Roh Kudus adalah, Roh Kudus itu menolong saya untuk menyadari blind spot dalam diri saya. Blind spot itu adalah hal-hal yang kita tidak sadari. Tapi Roh Kudus mengajar kita untuk melihat hal itu. Sampai seringkali kita terkejut bahwa ternyata ya ampun, saya sadar bahwa ternyata saya masih sombong. Ya ampun, ternyata saya masih pahit. Dan tanpa Roh Kudus, kita nggak akan pernah mengenali blind spot kita. Itu sebabnya yang seringkali nggak enak diajar Roh Kudus adalah dia membuka mata kita bukan untuk melihat orang lain lebih jelas, tapi untuk melihat diri kita atau hati kita lebih jelas lagi. Ada banyak orang akhirnya nggak nyaman ketika Tuhan menyadarkan kita bahwa ada banyak hal yang perlu kita bereskan. Bukan untuk mempermalukan kita, bukan untuk mengintimidasi kita, tapi untuk menolong sehingga kita tahu apa yang harus kita tanggulangi hari-hari ini. Ingat, goalnya adalah keserupaan. Nah, apa yang saya pelajari dari bergaul dengan Roh Kudus? Seringkali kita mengharapkan pembelaan Tuhan. Saya nggak tahu saudara ya, tapi jujur seringkali ketika menghadapi gesekan, menghadapi konflik, seringkali saya mengharapkan pembelaan dari Roh Kudus. Tapi yang aneh, justru waktu saya mengharapkan pembelaan, yang saya dapatkan justru adalah pendidikan. Di mana dia mendidik saya, di mana dia menegur saya, di mana dia menasihati saya. Dan bagi Roh Kudus, mendidik kita tuh lebih penting dari sebatas membela diri kita. Nah, di bagian awal tadi saya sudah katakan bahwa goal dari pendidikannya adalah untuk mempersiapkan kekekalan kita. Nah, masalahnya kita ingin dibela. Waktu kita mengalami benturan, waktu kita mengalami gesekan, seringkali kita berkata, Tuhan, aku kan yang benar kan Tuhan? Aku kan yang benar. Nah, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan itu tidak pernah membela kita karena fokusnya adalah mendidik kita. Nah, ada banyak orang nggak nyaman makanya.
Tapi ingat, tujuan Roh Kudus menegur, menasihati kita bukan untuk mengintimidasi kita, tapi untuk mendidik kita sehingga semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, saya akan akhiri dengan poin-poin berikut ini, lalu kita selesai, dan nanti kita akan dengar kesaksian-kesaksian atau pengalaman-pengalaman dari beberapa orang yang akan semakin mempertajam dari pembahasan kita malam ini. Nah, saya akan tutup dengan ini, saudara. Mengapa hasrat memuridkan belumlah cukup untuk kita benar-benar berhasil memuridkan? Saya banyak berjumpa dengan orang-orang percaya yang berkata, kok Pak, saya ingin memuridkan, tapi kok kayaknya saya nggak bisa ya. Kok saya cari orang, kok kayaknya kok nggak ada yang mau di saya muridkan. Kok kayaknya susah memuridkan. Nah, mengapa hasrat memuridkan belum cukup untuk kita benar-benar berhasil memuridkan? Nah, jawaban saya adalah ini. Terkadang kita harus rela melangkah mundur untuk dapat melompat jauh. Saya ulang ya, saudara. Terkadang kita tuh harus rela melangkah mundur untuk dapat melompat jauh. Maksudnya apa? Sebelum saudara mau memuridkan orang, saudara harus belajar untuk jadi muridnya Tuhan lebih dahulu. Makanya saya memiliki definisi pemuridan. Pemuridan, ini definisi pribadi saya, saudara ya. Pemuridan adalah hidup sebagai seorang murid Kristus. Baru setelah kita mengalami pengalaman dengan Roh Kudus mengajar kita, mendidik kita, barulah kita membimbing orang lain secara intensif untuk hidup sebagai murid Kristus, sehingga mereka dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kalau kita cuma hanya tahu teori, tapi kita belum mengalami interaksi belajar dari Roh Kudus, kita akan kesulitan dalam memuridkan orang. Tapi saat kita mulai belajar secara konsisten dari Roh Kudus, itulah otoritas kita untuk memuridkan banyak orang, untuk menolong orang sehingga mereka menjadi muridnya Kristus. Saya berdoa biar kebenaran ini boleh menyadarkan kita untuk kita mulai serius dimuridkan oleh Roh Kudus dalam keseharian kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Edwin. Oke, terima kasih Ko. Ya, buat Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi atau mau